Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang kepada para tamu dari gereja lain yang saat ini berkenan hadir untuk mengikuti ibadah di GKJ WKM. Apabila Bapak, Ibu, Saudara memerlukan informasi dan pelayanan gereja, dapat menghubungi majelis setelah ibadah atau di kantor gereja saat jam kerja. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo. Ada beberapa warta yang mendapat penekanan. Yang pertama, doa pagi. Persekutuan doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 5 pagi di tempat di gereja Renungan Bapak Sunarno Adi Blok A, petugas doa syafaat dari Blok B. Bagi warga jemaat yang memiliki pergumulan dan ingin didukung dalam doa, dapat hadir dalam persekutuan doa pagi tersebut atau menyampaikan pergumulannya melalui surat atau WA tim doa untuk Bapak ditujukan oleh Bapak Pendeta Rivaldi atau Bapak Budi Partono. Yang kedua, Natal Raya Pemuda GKJ Klasis Semarang Selatan. Kegiatan Natal Raya Pemuda GKJ Klasis Semarang Selatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 16 di GKJ Ungaran. Guna mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, maka panitia mengadakan usaha dana basar atau makanan lauk pauk di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo pada hari ini, Minggu 4 Desember 2022. Jadi setelah ibadah monggo Bapak Ibu untuk belanja-belanja basar di depan. Yang ketiga, Komisi Warga Dewasa. Dalam rangka Natal 2022, Komisi Warga Dewasa atau KWD mengadakan kegiatan berbagi berkat dengan tema Christmas is Caring, Giving and Sharing bagi warga yang membutuhkan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 10 WIB. Kiranya menjadikan perhatian warga jemaat. Yang keempat, Natal Adiyoswa. Ibadah perayaan Natal Adiyoswa akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 16 WIB di gereja. Kiranya menjadikan perhatian dan mohon kehadiran segenap warga Adiyoswa. Yang kelima, Natal Blok D. Natal Blok D akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Desember pukul 9 di Niwa Keteng Semarang yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yedija. Yang keenam, Natal Blok E akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 13 sampai dengan Minggu 18 Desember di gedung P3L Kopeng Salatiga yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo. Berita pernikahan. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada hari Minggu 11 Desember
2022 pukul 8.30 WIB di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Bagi nama Yosi Wiwika Praba Pudiastawa, GKJ Wisma Kasih Mangunharjo Blok E, Jalan Ulin Utara 315 Semarang. Orang tua Bapak Agustinus almarhum dan Ibu Jumirah almarhum dengan Angelina Sri Restuning Narta Putranti dari GKJ WKM Blok E, orang tua Bapak Sunarto atau Ibu SR Aprianti. Kiranya menjadikan perhatian dan mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Yang terakhir, 8. Pembelian perangkat audio atau sound system. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam ibadah khususnya audio atau sound system, penunjang ibadah atau pengisi pujian, maka Komisi Seni dan Budaya merencanakan pengadaan perangkat audio dengan biaya 11.455.000. Kiranya menjadikan perhatian dan mohon dukungan atau partisipasi dari segenap warga jemaat dalam pemberian persembahan. Demikian pokok-pokok warta gereja yang perlu mendapat perhatian. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca atau di warta gereja yang telah disediakan atau dibagikan melalui WA Group di blog masing-masing. Kita akan segera memasuki ibadah. Mohon selama ibadah berlangsung, HP agar dinonaktifkan atau di-silent. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Berkat Tuhan tiada henti tercurah bagi kita. Ia, Sang Sumber cinta dan pengharapan, senantiasa hadir dan memberikan semangat dalam diri kita. Marilah dengan syukur dan penuh sukacita, kita datang ke hadirat-Nya dengan menaikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 5, bait pertama dan kedua. Seluruh dunia, hei nyanyikanlah.
Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita masuki ibadah ini dengan bersama mengaku bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Cuma dipersilahkan duduk. Menghidupi pengharapan di tengah banyaknya persoalan yang hadir dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mudah. Secara sadar, mungkin kita tahu bahwa kita haruslah hidup dengan berpengharapan. Akan tetapi, bagaimana jika banyak persoalan menghimpit kehidupan kita? Apakah kita bisa tetap menghidupi pengharapan itu? Lalu, apakah pengharapan yang kita hidupi hanya akan kita nikmati sendiri? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pengharapannya? Bagaimanakah dengan ciptaan-ciptaan lain di sekeliling kita? Apakah harapan yang kita punya hanyalah untuk kita sendiri? Marilah bersama kita mengawali perenungan kita saat ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 86, bait pertama, kedua, dan kelima, Pencipta Bintang Semesta. Pada pengakuan dosa pagi ini, kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbagi pengharapan dan kehidupan kepada seluruh ciptaan Allah adalah wujud bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Akan tetapi, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, seringkali kita mengabaikan kehidupan sesama di sekitar kita. Kita hanya memilih untuk memikirkan kehidupan kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang egois. Oleh karena itu, marilah dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan memohon ampun kepadanya. Dengan menaikkan pelengkap Kidung Jemaat 37, bait pertama dan kedua, bila kurenung dosaku. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Jemaat kami panggil untuk berdiri. Dengan kasih dan kemurahannya, Allah berkenan memberikan anugerahnya bagi setiap kita yang memohon pengampunan darinya. Hal itu seperti yang disaksikan dalam Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Demikian berita anugerah.
Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut berita anugerah untuk berjanji untuk setia kepada Tuhan dengan menaikkan puji Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 2. Setialah. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan menghayati sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita datang dalam doa mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa epiklesia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, saat ini kami boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Sebagai wujud dalam kami ingin menyambut kehadiran Tuhan. Dan untuk menyambut kehadiran Tuhan yang membawa pengharapan, membawa sukacita itu, kami hayati bersama dengan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menerangi pikir dan hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami sabda Tuhan, dan kiranya pengharapan yang boleh kami hayati bersama itu kami rasakan dalam kehidupan kami dan boleh mewujud dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh dalam kami menyambut sukacita itu nyata dalam hidup kami bersama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut
kata orang. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat di pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 71 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 18 sampai 19. Mazmur 71 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 18 sampai 19 yang demikian. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim yang kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Bacaan kedua diambil dari Roma 15 ayat 4 sampai 13.
Roma 15 ayat 4-13 yang demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat, untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memuliakan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambilkan dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya
dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Itulah yang menjadi pengharapan, dan di dalam masa Advent ini sedang kita hayati bersama. Tema kita saat ini adalah pengharapan bagi seluruh ciptaan. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara punya pengharapan. Apapun pengharapannya. Namun pengharapan apa yang pernah Bapak, Ibu, Saudara itu miliki? Misalnya saja, orang tua punya harapan, anak saya besok jadi orang. Jelas, nggak ada kalau sudah lama jadi orang, nggak mungkin jadi bayi lagi. Ya. Maksudnya jadi orang itu dia sudah punya pekerjaan, jabatan, punya pendamping, punya harta, punya rumah sendiri, dan sebagainya. Kalau dikatakan, wah anak saya sudah jadi orang. Jadi semuanya secara kejasmanian itu sudah tercukupi. Ada lagi yang punya harapan, wah anak saya nanti jadi dokter misalnya. Jadi apa yang semuanya. Atau banyak hal pengharapan. Pada intinya semua orang punya pengharapan yang baik. Punya harapan baik untuk masa depan yang sedang dinantikan dan disambut. Berkenaan dengan keselamatan, datangnya keselamatan, berkenaan dengan kabar sukacita, semua orang mesti pengen sukacita. Pada dasarnya semua orang ingin sukacita. Pada dasarnya semua orang mengharapkan damai sejahtera. Pada dasarnya semua orang mengharapkan keselamatan. Dan berita ini kalau kita menghayati Natal, berarti kita menghayati tentang keselamatan. Menghayati Advent berarti kita menghayati keselamatan yang sedang dinantikan. Selamatan berkenaan dengan kehadiran Tuhan Yesus pada hari Natal, sukacita Natal, damai sejahtera Natal, itu sudah berlalu. Dan yang selanjutnya kita sedang menantikan dalam pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam rangka menyatakan keselamatan. Nah, pengharapan antara kehadiran Tuhan Yesus ke dunia yang pertama dalam peristiwa Natal dan peristiwa Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti dalam masa parusia itu ada kesinambungannya, ada benang merahnya. Oleh karena itu, kedatangan yang pertama di dunia dalam peristiwa Natal, damai sejahtera yang diharap-harapkan oleh bangsa Israel, yang sudah dijanjikan Allah, yang dinubuatkan oleh Allah tentang hadirnya juru selamat itu, diwartakan, diberikan kepada umat yang menantikan pengharapan itu. Umat yang mengharapkan keselamatan itu. Umat yang mengharapkan kehadiran sang juru selamat itu. Bapak, Ibu, Saudara pernah menanam sesuatu melalui atau dengan benih. Entah itu benih biji, entah itu stek, entah itu cangkok dan sebagainya. Apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan terhadap misalnya benih, menyemai benih. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari benih?
tumbuh, ada tunas, ada entah apa, kalau misalnya ada semacam tunas begitu. Kalau itu stek atau apa itu, kalau begitu hidup ada tanda-tanda, ada itu. Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan muncul tunas dari tunggul Isai, bahwa akan ada harapan yang muncul dari tunggul Isai, dan itu yang akan menjadikan, itu yang akan membawa ketenteraman, itu yang akan menyelamatkan. Nah, masa Advent kita bersama-sama menghayati masuk dalam masa-masa tunas. Advent pertama, Advent kedua, dan seterusnya. Pengharapan kita diingatkan bahwa sekarang kita sedang atau diingatkan kembali tentang pengharapan itu. Bahwa pada masa Advent ini kita diajak bersama melihat bahwa sungguh pengharapan itu Tuhan nyatakan. Dan ketika kita berulang-ulang menghayati, memperingati masa Advent itu, berulang-ulang kita juga senantiasa dikuatkan, diingatkan bahwa pengharapan itu ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita orang-orang yang memiliki pengharapan, kita yang sedang mengharapkan sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, kita hayati bersama di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita mengambil tema pengharapan bagi seluruh ciptaan, itu berarti bahwa semua, kalau orang Jawa itu ada pemahaman antara makrokosmos dan mikrokosmos, jagat ageng lan jagat alit. Jagat ageng itu dunia semesta, jagat alit atau mikrokosmos itu adalah manusia. Antara dunia dan manusia, jagat ageng, jagat alit itu ada kesatuan, ada saling mempengaruhi. Jadi antara yang besar dengan yang kecil, jagat makrokosmos dan mikrokosmos ini saling menunjang, saling membutuhkan, dan itu harus hidup secara harmonis. Kalau di sini kita diajak bersama menghayati tentang pengharapan bagi seluruh ciptaan, tentunya bahwa pengharapan keselamatan, damai sejahtera, kebahagiaan, keindahan hidup itu tidak sekedar diharapkan oleh manusia. Atau kalau manusia mengharapkan keindahan, keselamatan dalam kehidupan ini, keindahan, kedamaian, damai sejahtera manusia tidak bisa dilepaskan dari keindahan dan kebaikan, keselamatan ciptaan yang lain. Oleh karenanya kalau ada sekarang ini ada musim gempa bumi, saudara-saudara kita yang di Jawa Barat, Garut, Cianjur, keguncangan dunia ini mempengaruhi, membawa dampak, membawa efek pada manusia. Kalau banjir terjadi karena di situ banyak sampah di sungai-sungai, itu mempengaruhi manusia, meskipun sampah-sampah itu juga ulah manusia. Nah, oleh karenanya bahwa keselamatan damai sejahtera yang dibawa oleh Allah dalam Yesus Kristus itu menjadi harapan semua. Alam itu mestinya kalau bisa menjerit, kalau para sastrawan, para seniman itu bisa mengungkapkan bahwa alam itu bisa berbicara. Pemazmur itu juga bisa dalam sastranya mengungkapkan langit menceritakan, loh langit kok cerita. Personifikasi alam, personifikasi benda itu ingin mengungkapkan bahwa sebetulnya kalau benda bisa bicara, itu bicara. Oleh karenanya bahwa keselamatan bagi seluruh ciptaan itu menjadi harapan seluruh ciptaan, tidak hanya manusia.
Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Natal, damai sejahtera Natal yang hendak kita sambut bersama, itu bukan semata-mata hanya harapan saya, harapan Bapak Ibu Saudara, harapan orang-orang Kristen saja, tetapi harapan seluruh ciptaan. Maka Nabi Yesaya menggambarkan damai sejahtera itu tidak hanya tentang damai sejahtera manusia, manusia saja, tetapi digambarkan bagaimana singa dengan ular, bagaimana anak dengan ular bisa hidup dengan rukun. Yang biasanya itu kerah tarung, perang, berkelahi, tapi digambarkan oleh saya kehadiran Sang Juru Selamat, kehadiran Raja Damai itu membawa kedamaian. Dan itu pengharapan semua ciptaan. Tidak hanya pengharapan manusia. Nah, artinya ketika kita menghayati bahwa Natal yang sedang kita sambut, Natal yang sedang kita harapkan, kedatangan Tuhan yang sedang kita harapkan, sedang kita nantikan, itu menjadi harapan, menjadi pengharapan bagi seluruh insan, seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan itu juga tidak hanya orang yang beragama Kristen saja, tetapi juga keyakinan-keyakinan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rangka kita menghayati, menyambut Natal yang adalah pengharapan bagi seluruh ciptaan, orang-orang percaya yang adalah milik Kristus, yang dijadikan jadi mitra Kristus, kawan sekerja Allah di dalam kehidupan ini, juga tidak sekedar dia ini punya harapan, tetapi mereka sebagai mitra Allah, menjadi kawan sekerja Allah, mereka mampu juga memberi dan mewujudkan harapan dalam kehidupan. Kalau ciptaan yang lain berharap, bagaimana kita manusia, murid-murid Kristus, orang-orang Kristen bisa memberikan harapan yang baik bagi kehidupan ini? Orang Kristen punya tanggung jawab terhadap dunia. Orang Kristen punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Bagaimana orang Kristen punya tanggung jawab? Yang kecil dengan membuang sampah, peduli dengan lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Banyak juga orang Kristen yang tidak peduli dengan kesehatan di lingkungan, tidak peduli dengan keindahan di lingkungan. Tidak usah banyak-banyak tentang keselamatan nanti di surga, itu urusannya Tuhan. Tetapi keselamatan itu tidak hanya terjadi di sana. Bagaimana damai sejahtera itu terjadi di bumi. Ketika Kristus datang, damai sejahtera, keselamatan itu dinyatakan lebih dahulu di bumi. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis yang mendahului itu mempersiapkan, mengingatkan bahwa keselamatan itu, kerajaan surga itu sudah dekat. Orang harus mempersiapkan. Dan kehadiran Yohanes Pembaptis ketika penginjil Matius mengutip kembali, memberitakan kembali tentang berita Yesaya, ingin menyatakan bahwa janji Allah, keselamatan yang dari Allah itu sungguh benar, dan keselamatan janji Allah itu sudah mulai dilaksanakan, sudah dekat dengan kehadiran Kristus di tengah dunia. Oleh karena itu, untuk menyambut Natal, untuk menyambut bagaimana kita bisa memiliki pengharapan, bagaimana damai sejahtera yang diharapkan itu bisa dirasakan dan diwujudkan di dalam kehidupan, diawali oleh Yohanes Pembaptis, mengawali pemberitaannya dengan bertobatlah. Bertobatlah berarti mengajak kepada orang berbalik dari apa yang kurang baik, yang tidak baik dalam kehidupan, yang menimbulkan tidak damai sejahtera itu mulai diubah. Berbalik untuk memperbaiki menjadi yang lebih baik. Ketika biasanya buang sampah sembarangan, sadar, mari tidak membuang sampah
sembarangan. Ketika kita harus bisa menjaga alam, bagaimana kita yang kemarin sukanya merusak alam demi kepentingan, saya mulai belajar untuk memperbaiki alam dan sebagainya. Bagaimana ketika di dalam kehidupan, di rumah kita sendiri, di masyarakat, di dalam kehidupan bersama di tengah gereja, jangan dikira di tengah gereja tidak ada persoalan-persoalan. Di tengah gereja pun juga ada banyak persoalan yang kadang persoalan dipicu oleh kepentingan pribadi, oleh dosa-dosa, oleh perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Oleh karena itu, kesadaran itu ketika kita mengharapkan damai sejahtera itu, mari kita mulai mengawali dengan perubahan-perubahan dalam diri kita. Perubahan kehidupan tidak bisa kita harapkan tanpa kita mau memulai untuk berubah lebih dahulu. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah kalau kita tidak berubah. Kiranya masa Advent ini boleh memperlengkapi kita untuk menyambut Sang Juru Selamat, baik Natal maupun kedatangan yang kedua kali, sehingga sungguh damai sejahtera, keselamatan itu boleh kita rasakan dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk di saat teduh. Bapak Ibu jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sumber pengharapan kami dan juga sumber pengharapan dunia ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami dalam masa Advent ini. Bila kami dimampukan untuk memperbaharui diri dalam rangka kami menyambut kehadiran Tuhan, sehingga sungguh keselamatan, damai sejahtera boleh kami rasakan, bahkan damai sejahtera itu boleh kami bagikan dan kami wujudkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing satu persatu yang hadir pada ibadah ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh kami rasakan dan terjadi dalam kehidupan kami, di tengah kami menyambut
kedatangan Tuhan, baik dalam perayaan Natal maupun menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali yang kami tidak tahu kapan Tuhan harus datang ke dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, karena kami hidup di tengah kehidupan ini tidak lepas dari berbagai macam persoalan, bahkan pergumulan yang paling berat. Tetapi bahwa di tengah kehidupan, di tengah situasi seperti itu, biarlah pengharapan kami akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan, itu boleh tetap teguh berdiri. Kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan sumber pengharapan kami, Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, apapun beban berat hidup kami, apapun pergumulan kami boleh tetap percaya. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan berkarya. Tuhan, saat ini kami mohonkan berkat pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami berdoa untuk Ibu Marheni yang kini sudah perawatan di rumah setelah dirawat di Rumah Sakit Primaya. Kami juga berdoa untuk Ibu Dina Mayasari yang sudah pemulihan di rumah setelah opname. Kami juga berdoa untuk Bapak Toto Yulianto yang juga pemulihan di rumah setelah operasi. Kami juga berdoa untuk Bu Dwi Pangestuti Karyanto Wibowo yang juga pemulihan dan perawatan di rumah. Kami juga berdoa untuk Bapak Nur Hadi Agung yang juga pemulihan di rumah, dan juga masih ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang sedang sakit dan sedang pemulihan di rumah. Kami serahkan mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka ketabahan, berikan mereka keyakinan bahwa Tuhan turut berkarya, Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka dalam keberadaannya yang sakit, mereka tetap punya pengharapan dan sukacita. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan mereka semua di dalam tangan kasih Tuhan. Permohonan kami, manakala Tuhan berkenan, berikanlah mereka kesembuhan. Begitu pula Tuhan, kami menyerahkan para adioswa yang bersamaan dengan usia yang Tuhan berikan, fisik mereka mulai lemah. Tuhan, kami serahkan para adioswa ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Justru di dalam kelemahan mereka, mereka boleh merasakan kuat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, dan di dalam kelemahan mereka para adioswa semakin berpengharapan dan semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang berduka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Suwarno Reksoprojo yang Tuhan telah memanggil Bapak Suwarno Reksoprojo tanggal 20 November yang lalu. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Suparni Sudimin yang Tuhan memanggil tanggal 24 November yang lalu. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong mereka dalam menjalani kehidupan yang baru, ya, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Dan Tuhan berkati para pelayan gereja, majelis gereja, badan-badan pembantu, warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya semuanya Tuhan sendiri yang meneguhkan, Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka. Setiap warga gereja
Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari dan mampukan juga untuk ikut terlibat di dalam kehidupan bergereja dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia, kami turut prihatin dengan saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam yang terjadi baik di Garut dan tempat-tempat lain. Tuhan, kami menyerahkan mereka, kasihani mereka Tuhan, gerakkanlah orang-orang yang memiliki kepedulian untuk memperhatikan mereka. Jauhkan dari upaya-upaya dalam mengatasi, menolong saudara-saudara kami yang terkena bencana ini dari berbagai macam halangan, tantangan, kerusuhan. Supaya dengan demikian penanggulangan bencana bagi saudara-saudara kami boleh sungguh menjadi alat Tuhan. Di dalam Tuhan menyatakan pemeliharaan, Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan keselamatan bagi mereka. Gereja-gereja yang Tuhan gerakkan, kiranya mereka juga boleh menjadi alat damai sejahtera bagi mereka yang mengalami musibah. Untuk pemerintah juga Tuhan yang menangani itu, Tuhan berikan hikmat supaya boleh menangani, mengatur dengan baik, sehingga penanggulangan bencana boleh terjadi secara baik, secara tertib, dan boleh dirasakan manfaatnya bagi saudara-saudara kami yang menderita. Terima kasih Tuhan untuk ketenteraman, kedamaian bangsa dan negara Republik Indonesia, terutama menjelang pemilihan presiden pemerintahan di tahun 2024 nanti. Kami juga mohon pertolongan Tuhan, dijauhkan dari kerusuhan-kerusuhan, pertikaian-pertikaian, sehingga kami boleh menikmati pesta demokrasi itu dengan sungguh-sungguh, dengan aman, dengan tentram. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menghaturkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Dalam kita mempersembahkan bagi Tuhan, marilah kita mengingat firman-Nya yang ditulis dalam surat Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 298 bait 1-3, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbuah terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama
jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya Tuhan, semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini hanya kepadamu. Kami juga mohon berkat-Mu untuk memberikan kebijaksanaan kepada rekan majelis yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, agar dapat mengelola dengan baik serta penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kembali kami memohon Tuhan menyertai perjalanan kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat, dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam kami berdoa dan beribadah pada pagi hari ini ada kesalahan dan dosa yang kami perbuat, kami mohon pengampunan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Mengawali perutusan, mari kita bersama menaikkan puji dari pelengkap hitung Jemaat 165 bait yang pertama, Janji yang Manis. Yang dikasih Tuhan, marilah kita hidupi ibadah kita yang sejati dalam keseharian. Tetaplah berpegang pada pengharapanmu dan bagikanlah pengharapan itu kepada sesamamu, seluruh ciptaan yang ada. Berkaryalah dengan teriring berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 422 bait 1 dan 2. Yesus berpesan.
berpesan dalam alamlah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan